Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang gerak lurus. Nah, dalam gerak lurus ini ada beberapa hal yang harus diketahui. Pertama kali, ada posisi, jarak, dan perpindahan. Nah, posisi ini adalah letak suatu benda atau titik dari acuan tertentu. Misalnya, di sini saya ambil titik acuan yang pertama itu O, maka jarak dari A ke O itu adalah A ke O itu jaraknya 4 satuan ke kiri, ya, ke kiri. Sedangkan B ke O itu posisinya 2 satuan ke kanan. Ya, 2 satuan ke kanan. Nah, seandainya titik acuannya ini saya rubah. Misalnya titik acuannya saya ambil B sekarang. Maka posisi A terhadap B itu adalah A ke B itu 6 satuan ke kiri. Nah, di sini yang namanya posisi itu tergantung dari titik acuannya yang mana. Kalau terhadap C itu beda lagi. Nah, ini untuk posisi. Sedangkan untuk jarak, misal sebuah benda bergerak dari A ke O, kemudian ke B, kemudian ke C, dan berbalik lagi ke B. Ya, maka kita bilang lintasannya itu ada A, O, B, C, balik lagi ke B. Kalau kita mengukur jaraknya, ini untuk jarak, jaraknya itu adalah kita lihat dari sini kemari, itu totalnya sama dengan dari sini ke 4, kemudian 5, berarti totalnya 9. Dari C ke B itu totalnya 3, ya. 3 satuan, itu 2, 3. Berarti total jarak yang ditempuh itu sama dengan 12 satuan. Ya. Ini total jarak. Sedangkan perpindahan, kalau kita mengacu pada perpindahan, perpindahan itu adalah posisi akhir dengan posisi awal, kita lihat berapa jauhnya. Nah, kalau kita lihat di sini dari A ke B setelah memutar dari C, maka kita lihat posisinya itu perpindahannya pertama dari -4 menjadi 2. Maka posisinya itu, kalau misalnya kita mengukur perpindahan, ini posisi terakhirnya di 2, posisi awalnya di 4. Ya, maka 2 kurang min 4. Atau ini sama dengan 6 satuan. Nah, kalau dalam perumusannya itu sama dengan posisi akhir, ini akhir, dikurangi dengan posisi awal. Ya, ini akhir dikurangi dengan posisi awal. Jadi, kita dapat kalau untuk perpindahan hanya 6 satuan. Kalau untuk jarak itu sama dengan totalnya 12 satuan. Ya, bisa dipahami perbedaan antara posisi, jarak, dan perpindahan. Jadi, jarak itu adalah total keseluruhan yang ditempuh. Jadi, mulai dari A ke O, ke B, ke C, dan balik lagi ke B. Itu total semuanya jarak yang ditempuh. Sedangkan perpindahan, kita perhatikan di mana posisi awal dan di mana posisi akhir. Maka kita kurangkan, ya, atau kita ukur jarak dari sini kemari itu berapa. Maka kita dapat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total jarak perpindahan keseluruhan itu sama dengan 6. Ya, jika kita tidak menggunakan pengurangan. Ini bisa langsung dihitung. Nah, ada besaran lain juga yang harus diketahui, yaitu kecepatan dan
kelajuan, kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Ya. Nah, kecepatan rata-rata ini adalah bedanya dia memakai perpindahan. Ya, kecepatan rata-rata itu hasil bagi perpindahan berwaktu. Ya. Sedangkan kelajuan itu hasil bagi jarak total per waktu. Ya, ini hasil bagi jarak dibagi dengan waktu. Nah, kita kembali lagi ke garis bilangan ini. Nah, misalkan tadi total waktu yang digunakan untuk menempuh jarak dari A, O, B, C ke B itu misalkan waktunya kita misalkan 5 detik. Ya. Waktunya 5 detik. Maka untuk kecepatan rata-rata kita dapatkan kecepatan rata-rata itu sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Berarti perpindahannya 6 dibagi dengan 5 detik. Ya, ini 6 satuan dibagi dengan 5 detik, maka hasilnya 1,2 satuan per detik. Ya, karena kita di sini tidak memakai meter atau sentimeter. Nah, seandainya dalam sistem internasional itu untuk kecepatan satuannya tetap meter dan kelajuan juga satuannya meter. Jadi sama. Hanya beda apakah kita memakai perpindahan atau jarak. Ya. Kemudian untuk kelajuan rata-rata ini sama dengan hasil bagi jarak dengan waktu. Nah, kalau jarak tadi itu sama dengan 12 dibagi dengan 5. 12 bagi 5 itu sama dengan 2,4 satuan per detik. Ya. Tapi kalau secara internasional, ini satuannya meter, ini satuannya second. Nah, kalau kita, karena mengacu dari soal yang awal, kita ambil aja satuan dulu. Ya. Kemudian, kalau seandainya nih, benda berada di posisi awal di O, kemudian dia menuju ke B, menuju ke C, dan balik lagi ke O. Berarti di sini jarak yang ditempuh adalah 10. Karena 5 satuan ke kanan, kemudian balik lagi 5 satuan ke kiri. Itu jaraknya 10. Sedangkan perpindahan, karena titik awalnya di O, titik akhirnya di O, maka perpindahannya itu sama dengan 0. Tidak ada perpindahan. Otomatis dengan demikian, kita bisa mencari kelajuan, tetapi untuk kecepatan, ini hasilnya sama dengan 0. Karena perpindahannya 0, otomatis kecepatan 0. Sedangkan kelajuan itu kita bisa dapat. Karena dia menempuh jarak, tetapi tidak ada perpindahan sama sekali. Jadi, disitulah perbedaan antara kecepatan dengan kelajuan. Oke, sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.